Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdolus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baik para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah taala. Qala rahimahullah taala nafa'ana bi ulumihi wa bikum. Babun adabu dukhulil khala. Setelah kita kemarin belajar tentang adab bangun tidur, kemudian kita lanjutkan ada adab kecilnya, di situ adab memakai pakaian. Ini dalam rangka upaya kita, usaha kita agar terjadwal. Karena kita tahu kemarin untuk takwa itu sulit, kecuali kita jadwalkan. Jadwalkan ketaatan apa saja dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Setelah bangun tidur sudah sekarang. Bangun tidur, kemudian ada pakai pakaian, sekali lagi walaupun ini tidak berurutan. Tidak harus berurutan. Urutannya misalkan bisa saja dia pakai pakaian dulu sebelum ke WC. Atau bisa jadi ke WC dulu baru pakai pakaian baru. Itu yang penting adab-adab ini sama saja lah. Urutannya tidak berurutan. Cuma adab ini kita kalau bisa kita list. Kita bikin urutannya bangun tidur ini adab-adabnya. Ketika memakai pakaian inilah adab-adabnya. Ketika bangun tidur atau ketika adab masuk WC nanti kamar mandi, insya Allah inilah adab-adabnya. Ada adab-adabnya kita catat. Niat untuk mengamalkan, kalaupun tidak teramalkan semuanya, kadang-kadang kita kalau tidak tercatat itu ngerasa nggak ada dosa nih, ya Allah. Padahal kalau kita lihat nih, kita list, ini masuk WC apa saja amalan-amalannya. Kalau yang kita jaga, artinya yang kita lakukan, cek, oke. Yang tidak kita lakukan, silang sambil beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ke depannya ingin lengkap mengamalkan sunnah-sunnah ini, mengamalkan adab-adab ini. Inilah niat untuk mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan pun, kita ada bahan untuk istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Babu adab bidukhulil khala. Bab tentang adab masuk ke kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra wa fil khuruji rijlakal yumna. Kalau kita bermaksud untuk menunaikan ini qasadta baital ma', ingin ke kamar mandi, kamar air di situ, ini rumah air untuk qadaul hajah. Ini bahasanya bagus sekali. Jadi memakai kata qadaul hajat, menunaikan hajat. Atau kita misalkan ada ke jamban atau ke WC, ke kamar mandi. Tidak usah terlalu detail kita, atau kita istilahkan sekarang dengan satu atau dua misalkan. Satu, dua. Ada hajat satu, ada hajat dua. Kemudian dahulukan kaki kiri. Ini beda ya. Karena masuk kamar mandi, maka kita dahulukan kaki kiri ketika masuk. Ketika keluar, kita dahulukan kaki kanan. Memang Rasulullah SAW selalu mendahulukan yang kanan. Tapi ini dalam satu hal yang baik. Ketika masuk WC beda. Justru yang masuk adalah kaki kiri.
dan ketika keluar kaki kanan. Dan ini harusnya diperhatikan. Jadi bukan masuk ke WC itu masuk begitu saja tanpa memperhatikan saya kaki kiri atau kaki kanan tadi. Enggak. Harusnya ketika masuk, ketika keluar kita amalkan. Jangan cuek. Jadi mulai dari sekarang kita harus niat ketika masuk WC itu yang tadi kiri atau kanan. Nah, kalau lupa seperti itu balik lagi saja. Atau tadi kelihatan, tadi kok dimulai masuk WC kanan dulu saya. Keluar lagi saja dan masuk dengan kaki kiri. Jadi ini kita coba untuk memperhatikan dan kita amalkan. Kalaupun sudah salah, keluar lagi. Itu saking pentingnya untuk mengamalkan adab. Wala tastashib syai'an alaihi wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluh. Jangan membawa kalimat mulia seperti nama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini memang hukumnya makruh. Yang haram itu jika dipakai untuk bersucinya, itu naudzubillah min dzalik. Nama-nama atau sesuatu yang suci ini yang ada nama Allah seperti Al-Qur'an. Ya, ini yang mulia itu nama Al-Qur'an, nama-nama yang ada nama Allahnya dan ada Rasulnya. Baik apapun, baik berupa kertas atau Al-Qur'annya satu mushaf atau di cincin misalkan atau di baju juga sama tuh. Ada baju kok ada tulisannya, itu hati-hati. Topi misalkan ada tulisannya la ilaha illallah misalkan, itu hati-hati untuk dibawa ke kamar mandi. Ada nama Allah, nama Rasulnya misalkan, maka kita perhatikan ini baju kita dan yang kita bawa, kita pastikan kita tidak membawa ada yang nama Allah dan Rasulnya. Kalaupun secara terpaksa, artinya kalau misalkan kita buka pakaian kita di luar, nanti takut hilang. Ada cara yang lain, misalkan dengan cara menutup itu. Kalimat mulia ini kita tutup dulu. Kalau misalkan cincin kita genggam dulu, artinya kita cincin bisa kita lepas dulu, kita genggam. Yang penting terlindungi. Atau misalkan kalau Quran ya memang kita lindungi dengan baju, dengan kertas yang lain, dimasukkan tas, kita dekap juga sama. Itu salah satu usaha. Kita memang tidak ada niat untuk memasukkan sesuatu yang mulia atau nama mulia ke WC, ke kamar mandi. Walaupun itu hukumnya makruh. Dan yang selanjutnya wala tadkhul hasir ra'si. Jangan masuk tanpa alas kepala, tanpa penutup kepala. Jangan masuk tanpa penutup kepala. Ini memang masuk ke WC hati-hati, memang tempatnya tempat buruk, nanti akan doanya juga tempat setan ini. Maka walaupun kita secara kasat mata tidak terlihat, takutnya ada apa-apa. Jadi diistilahkan kalau misalkan kita masuk dengan tanpa penutup kepala, seakan-akan Rasulullah tidak tanggung jawab. Nah ini adab-adab ini kita perhatikan, adab-adab. Sampai adab inilah luar biasa, justru luar biasa Islam. Luar biasanya syariat Nabi Muhammad SAW. Sampai ke WC pun ada diperhatikan adab-adabnya. Adab-adab ini kita jaga. Maka kalau adab-adab ini kita jaga, seperti dalam hadis ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, tentu Allah tidak butuh penjagaan dari kita. Karena Allah tidak butuh apapun. Tapi kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjaga batasan-batasan Allah jangan sampai dilanggar. Termasuk menjaga adab-adab, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka.
Jaga adab-adab seperti ini. Jangan masuk kecuali dengan penutup kepala. Ya memang kalau mandi ya ditutup. Penutup kepala apapun itu. Baik peci, topi disediakan. Bagusnya kita menyediakan atau bisa jadi peci sendiri untuk memang untuk masuk kamar mandi. Walaupun sekarang alhamdulillah para ulama juga menuturkan sekarang alhamdulillah di zaman ini sudah hampir tidak perlu penutup karena maksud tujuan dulu itu kalau misalkan WC-nya di luar. Apalagi mohon maaf yang kalau misalkan rambutnya atau ada rambut atau tidak tumbuh rambut, takutnya disangka misalkan itu lang salah melihat, disangka itu tikus misalkan. Oh, bahaya ini. Jadi ada satu yang bahaya yang kalau misalkan tanpa penutup kepala. Ini adab-adab ini dijaga saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Tadi penutup kepala, walaupun ketika mandi dilepas. Ketika kalau mau dihususkan tidak apa-apa, kita khususkan ada penutup kepala untuk ke WC, tidak apa-apa. Wala hafiyal qadamain, dan tidak juga dalam keadaan tidak memakai alas kaki, telanjang kakinya. Ini juga tidak dianjurkan. Sekali lagi walaupun sekarang WC-nya alhamdulillah sekarang lihat sih. Sekarang penutupnya sudah ada, di atas sudah ada. Kemudian juga secara WC sekarang kamar mandi terlihat rapi. Kalau memang sudah diniatkan di kamar mandi memang udah bersih, tidak apa-apa. Yang selanjutnya waqul 'inda dukhul, dan katakan ketika masuk Allahumma ketika masuk waqul 'inda dukhul Bismillahi a'udzubillah minar rajsi wan najsi wal khabithi al mukhbithi asyaitonir rajim. Ini doa ketika masuk, dan ketika keluarnya wa inda dukhul wa indal khuruji ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Mungkin ada yang berbeda, riwayat hadisnya berbeda. Misalkan yang biasa saya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, tidak apa-apalah. Mau doa yang itu juga tidak apa-apa. Ketika keluar juga misalkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, tidak apa-apa, tidak masalah untuk doanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat berdoa itu jadi sampai mau masuk ke WC saja kita berdoa, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga kita. Ini menjaga dari apa? Allahumma inni bismillah a'udzubillah minar rijsi wan najsi wal khabith al mukhbith, dari yang jelek, dari yang najis, dari setan. Memang sebetulnya setan itu udah jelek, membuat onar, membuat kejelekan, dan najis. Itu sebetulnya artinya sama. Rijs, najis, khabith, al-mukhbith, itu setan juga. Khabith, al-mukhbith. Makanya di dalam riwayat yang lain itu a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu dari setan sama. Dan kita meminta perlindungan dari najis karena memang najis itu sumber penyakit. Maka ketika Allah menjaga kita, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah menjaga kita, kita akan dijauhkan dari sumber-sumber penyakit. Bahkan sampai tadi doa keluar WC, sampai ada ghufranaka. Kenapa ghufranaka? Ya Allah, ampunanmu ya Allah. Kenapa ampunanmu? Ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, udzkurullah dzikran katsira. Kita diperintahkan untuk zikir sebanyak-banyak zikir. Tapi ketika di WC, di kamar mandi kan kita tidak berzikir secara lisan. Walaupun di hati kita boleh-boleh aja berzikir. Berzikir dalam hati boleh-boleh saja.
Tapi di lisan kita tidak berzikir. Nah dari sini karena kita tidak zikir secara zahir, tidak zikir secara lisan kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, adab kita jaga sampai seperti ini ya. Tadi apa saja dari mulai kakinya, diperhatikan kakinya. Kemudian jangan membawa satu hal yang mulia, memakai penutup kepala dan memakai alas kaki. Kemudian doanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka, tadi belum dilanjutkan, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Alhamdulillah yang telah menghilangkan yang jadi penyakit, Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Alhamdulillah. Ini kalau misalkan masih ada terus bahaya nih, jadi penyakit. Tapi kalau kayak vitamin itu yang bagus-bagusnya diserap oleh tubuh kita, alhamdulillah. Ini maka kita syukuri, alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yu'dhini wa abqa ma yanfa'uni. Tetap ada yang manfaat terserap, yang tidak bermanfaat, yang justru malah membahayakan, Allah Subhanahu wa taala perkenan untuk buang. Alhamdulillah. Yang berikutnya kita akan masuk kepada adab istinja. Ini masih di WC, masih di kamar mandi. Ini dalam hal istinja. Wa yanbaghi an tu'iddan nubula qabla qada'il hajati. Bagusnya, baiknya, ini satu adab juga tetap karena perintah-perintah di sini dan larangan ini sebetulnya secara fikih nanti hukumnya makruh banyaknya. Kalau misalkan nanti ada kalau misalkan terbuka aurat atau tidak memakai penutup kepala, makruh untuk kalau misalkan tidak memakai penutup kepala atau lebih diutamakan gitu. Tapi semua ini kita amalkan adab-adab ini. Dan hukum-hukumnya nanti kami bacakan yang akan datang, misalkan jangan mengeluarkan jangan pipis misalkan di lubang, tetap saja secara hukum makruh, tapi kita amalkan ini semua. Sekarang dalam bab istinja sekali lagi, wa yanbaghi an tu'iddan nubul, mempersiapkan, kita hendaknya mempersiapkan alat bersih, baik itu air, kita persiapkan airnya. Jangan masuk sudah ada gerakannya ternyata tidak ada airnya. Maka kita harus cek dulu ketersediaan airnya atau batu atau yang semisalnya. Nanti akan kita bahas tentang batu ini. Jangan sampai kita buang dulu baru nyari. Nah, ini repot nanti. Kemudian juga wal alla tastanji bil ma'i fi maudhi'i qada'il hajati. Juga jangan istinja di tempatnya. Takutnya ada kecipratan ya. Ada cipratan kembali, khususnya yang dulu. Kalau dulu memang cipratan itu akan sangat banyak karena tempatnya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada tempatnya sendiri, sudah ada lubangnya sendiri, disiram sudah hilang. Kalau dengan air jangan dibersihkan di tempat itu juga, agak pindah ya. Kemudian juga wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri thalatan wa bi imralil yadil yusra ala asfalil qadib. Yang berikutnya kita harus istibra. Istibra itu adalah menyelesaikan supaya selesai. Kadang-kadang memang jadi walaupun kita sudah selesai itu belum tentu selesai, belum tentu habis. Itu istibra itu bagaikan kalau misalkan selang itu masih ada di saluran di selang itu masih ada. Walaupun kita sudah selesaikan harus digoyang-goyang. Atau kita suntikan saja. Ya, kita isi kemudian kita semprotkan, itu disuntikan masih ada sisa-sisa. Seperti itu juga maka kita harus istibra.
istibra dengan cara bitanahnuh, dengan cara berdehem. Apalagi ini kalau orang tua lebih lama lagi harusnya, memang karena dorongannya lain dengan yang muda. Ya, dorongan yang kalau yang muda masih mesinnya masih mengeluarkan deras. Kalau yang sudah umurnya lebih, biasanya dorongannya berbeda, dan berdehemnya harus lebih lagi. Dehem, dia tarik napas baru dehem. Dehem agar selesai, dan dengan diurut bagian bawahnya. Bimrolil yadil yusra, pakai tangan kiri diurut bagian bawah. Maaf, kalau laki-laki itu ada helmnya, diurut dari bawahnya sampai ke helmnya, diurutkan supaya selesai hingga tetesan terakhir, gitu ya. Menjalankan jari-jari itu kalau laki-laki, jari-jari ke bawah. Mohon maaf kalau juga kalau perempuan itu ada memang di atas alatnya, di bawah perut, di atas alat itu ditekan sedikit seperti itu. Kalau laki-laki tadi bawahnya. Atau kalau yang mau lebih agak mudah lagi, untuk menghilangkan was-was ini angkat dulu sedikit, agak naik dulu, kemudian jongkok lagi, itu lebih menghilangkan was-was. Ini semua istibro ini memang dalam rangka menghilangkan was-was, karena was-was ini adalah jebakan setan supaya kita itu tidak khusyuk dalam beribadah. Kalau kita sudah was-was dalam berusaha, ini udah suci atau belum, udah selesai atau belum, kalau kita was-was, ini tidak akan sempurna, tidak akan bisa khusyuk orang yang was-was. Wa in kunta, qala rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa in kunta fis sahra fab'ud an uyunin nadhirin. Kalau misalkan sedang di gurun, artinya ini di tempat terbuka ya, maka harus menjauh dari mata orang-orang. Setelah kita tadi melakukan adab-adab, termasuk yang terakhir kita istibro, yaitu membebaskan biar selesai. Jadi jangan langsung lari setelah setelah 1 atau 2 setelah hajat, jangan langsung lari, tapi harus didorong dulu. Kita juga kalau di alam harusnya jangan dekat ke orang-orang, agak menjauh. Ini kalau di alam, atau kalau di sini ada fis sahra, di padang pasir, maka harus menjauh. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan tutup. Alhamdulillah untuk ini sekali lagi kita di saat ini alhamdulillah sudah lebih mudah, karena menjauh dari pandangan sudah ada sekarang, karena sudah khusus ya, WC sendiri, ada tempat sendiri, kemudian wastatir ini ditutup juga sudah ada penutupnya. Wala takshif awrataka qabla intihai ila mawdi'il julus. Jangan dibuka dulu aurat sebelum selesai ke tempat duduk. Jadi beriringan ya. Dibuka aurat itu sedikit-sedikit sampai kalau misalkan sudah duduknya sudah lengkap, baru lengkap juga dibuka auratnya. Tapi ini semua alhamdulillah sekali lagi baik pandangan, kemudian ditutup pakai penutup. Ada lagi sekarang menutup auratnya karena sekarang sudah ditutup oleh dinding-dinding, oleh pembatas. Alhamdulillah. Kemudian juga wala tastaqbilis syamsa walal qamar. Jangan menghadap matahari dan juga bulan. Ini kembali lagi kami ingatkan bahwa hukumnya seperti ini, jangan misalkan jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan. Ini hukumnya makruh ya. Kecuali yang berikutnya wala tastaqbil qiblah wala tastadbirha.
jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat, membelakangi atau menghadap kiblat hukumnya bisa jadi haram jika di tempat terbuka. Nah ini pun alhamdulillah sekali lagi kalau tempatnya sudah tertutup, ini sudah ada hajibnya, sudah ada satir, sudah ada penutup, sudah di tempat sendiri, itu tidak mengapa. Para sebagian ulama mengatakan makruh, bahkan ada yang makan makruh pun tidak. Jadi jangan terlalu keras-keras kalau masalah urusan kiblat ini. Jangan sampai ini kok WC-nya menghadap kiblat sampai dihancurkan, itu nggak perlu. Jadi untuk sekarang yang ditutup ini artinya di WC, di kamar mandi sudah ada sendiri. Ini memang kalau misalkan sudah menghadap atau membelakangi kiblat, tidak usah dikeraskan pun tidak apa-apa. Kalau untuk diri sendiri, apalagi dalam rangka perencanaan, harusnya jangan. Nah gitu ya. Ketika kita merencanakan buat rumah, ini WC-nya usahakan jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Kalaupun sudah, ya itu memang sekali lagi karena sudah dibatasi, itu pun tidak apa-apa. Tapi bagusnya kita jauhi makruh. Untuk orang lain kita katakan ya tidak usah terlalu keras, tidak usah dicaci maki, kalau justru malah akan membuat masalah baru. Yang berikutnya, wala tajlis fi mutahaddatsin nas. Jangan juga duduk, ini ya maksudnya buang airnya, membuang hajatnya, jangan di tempat orang biasa mengobrol. Di tempat yang biasa mengobrol sekarang seperti di pos ronda, di pos, atau di tempat orang biasanya nongkrong di situ, itu tidak baik juga. Semuanya kalau ditanya hukum, semuanya kembali ke fikih, maka akan jadi makruh ya. Tidak ada di sini, tidak ada yang hukumnya sampai jadi haram kecuali yang membelakangi kiblat tadi, menghadap atau membelakangi kiblat. Itu pun di luar. Nah, yang berikutnya wala tabul fil ma'ir raqidi. Jangan kencing di air yang tergenang, di air yang diam. Ini air yang diam itu karena mungkin ada tempat binatangnya di situ, nanti akan tersakiti. Dan bahkan yang mungkin sering kita hadapi itu di kolam. Termasuk ya, jadi dia di kolam renang misalkan atau di kolam ikan itu airnya diam, maka ini juga makruh untuk kencing di air yang diam. Jadi sering terjadi di kolam misalkan, oh nggak apa-apa, nggak ketahuan. Ini bagusnya tidak seperti itu, karena bisa jadi ada orang yang belum pandai renangnya, ya terminum airnya, walaupun di situ memang secara kenajisan tidak najis. Kalau air lebih dari 2 kulah tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, memang bukan najis. Tapi tetap justru nanti kalau airnya sedikit, kalau airnya sedikit bisa jadi haram karena bisa merusak air itu. Udah air sedikit dinajisin, itu membuang satu hal, menyia-nyiakan satu hal ini yang tadinya airnya sedikit. Ini bisa jadi haram. Kalau air banyak, jadi merusak air nanti. Walaupun tidak sampai najis tadi ya. Kalau misalkan lebih dari 2 kula di kolam renang, tapi tetap saja ini tidak atau kurang beradab. Yang berikutnya, wa tahta syajaratil muthmirah, dan jangan pula di bawah pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah ini juga paling pohonnya, buahnya kita nikmati, kita muliakan, hendaknya pohonnya pun demikian. Bisa jadi ini untuk naiknya mau dinaikin, ternyata di situ malah bau. Dan ini sering sekali di kehidupan kita. Ya Allah, misalkan di terminal kita lihat, ya Allah, di pinggir-pinggir itu
di pohon-pohon, pohon yang besar. Ya kalau misalkan bahasa yang dulu lah, hati-hati itu di apa namanya, di bawah pohon, di lubang, nanti ada di lubang juga. Wala fil juhri, jangan di lubang juga. Hati-hati katanya. Kalau misalkan di bawah pohon atau di lubang, nanti selama hidup nanti tidak akan bisa hidup nanti. Nah itu akan ada penyakit takutnya yang tidak bisa kita lihat. Karena di situ pun misalkan ada makhluk-makhluk, inilah juga satu tanda bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kita jangan hanya egois memikirkan hajat kita, padahal di situ tempatnya misalkan binatang-binatang, mungkin tempatnya jin misalkan sedang duduk, jin memang sedang di lubang. Apalagi kalau di lubang ini ada binatang, kalau binatang lemah ya dia tersiksa dia. Ada misalnya anak-anak apa namanya di lubang, dia malah kencing di situ, nanti binatang misalkan semut di situ tersiksa. Kalau binatangnya besar, binatangnya kuat, nanti nyerang nanti. Semuanya membahayakan, baik membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, bahkan membahayakan binatang sekecil pun, sampai-sampai yang tidak terlihat pun kita harus menunjukkan Islam rahmatan lil alamin, sebagai Islam sebagai rahmat ke alam, seluruh alam, bukan hanya manusia saja, termasuk jin ya. Kemudian juga wahdar wahdaril ardo sulbata wa mahabbar rih, hati-hati. Kita juga tidak boleh kencing atau satu ya di tanah yang keras atau di tempat angin berhembus. Ada di satu kitab mahabbar riyah, nih tempat angin berhembus. Ini agar ihtirazan minar rasyash, menjaga diri supaya tidak terciprat, khawatir ada percikan yang balik. Ini ada kalau misalkan tanahnya itu kering, atau seperti sekarang yang tanah kering itu seperti lantai, maka kita tidak boleh dalam keadaan berdiri, apalagi dalam keadaan berdiri ya, pipis ke tempat yang keras itu, disemprotkan, itu justru akan balik ke kita, najisnya akan memercik ke kita juga. Maka tidak diperkenankan wahdaril ardo sulba, jangan pipis jangan kencing di tanah yang keras dan juga tempat angin berhembus. Angin malah disengajain ada angin biar jauh. Kalau itu ke kita ini membahayakan juga, atau ke orang lain juga itu memang membahayakan. Apalagi ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabil qabri minhu, sesungguhnya umumnya azab kubur, banyakkan di azab kubur. Ini dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah sedang di perbatasan kota Madinah menemukan kuburan. Kata Rasulullah, ini kuburan ini mereka sedang diazab padahal dosanya bukan dosa besar. Ini dosanya seperti ini. Dosanya bukan dosa besar, tapi jadi membahayakan. Jadi sampai diazab di kubur. Bahkan sampai umumnya kebanyakan seperti ini. Karena meremehkan meremehkan satu hal yang najis. Tidak benar-benar seperti beristibro tadi. Tidak beradab ketika membuang hajat. Nah, ini sungguhnya azab umatku yang paling banyak ini di dalam kubur justru dari percikan air. Tidak adanya perhatian kepada najis seperti ini, yang justru ketika kita ada najisnya sholat, maka sholatnya tidak sah. Padahal syarat dari
sholat, syarat sah sholat itu harus suci baik badan, tempat dan pakaian dari najis. Ketika tidak sah sholatnya, ya maka diazab. Nah, itulah. Jadi ini tuh memang perkara kecil, tapi dampaknya nanti jadi besar ke sholat itu nanti. Wattaqi fi julusika ala rijlil yusra. Usahakan disandarkan ke duduknya disandarkan ke kaki kiri. Jadi seperti jongkok, tapi disandarkan diberatkan ke kaki kiri. Wala tabul qa'iman illa an daruratin, dan juga jangan kencing berdiri kecuali sedang dalam keadaan darurat. Memang memang Rasulullah SAW dalam hadis satu kali beliau dalam keadaan berdiri, tapi itu pun hanya menyontohkan, bukan menjadi contoh agar kita melakukan, bukan. Tapi kebanyakan Rasulullah kan tidak berdiri, makanya yang kita tiru adalah yang tidak berdiri. Bahkan memang para ulama ada yang tidak memakruhkan. Ini tuh sebabnya karena sekali lagi tadi seperti tadi ar-rasyash, karena ada percikan, khawatir ada percikan. Kalau tidak dikhawatirkan percikan, memang bahkan para ulama ada yang tidak memakruhkan. Baiknya sekali lagi yang di sini diamalkan semuanya, dikasih list, ini diamalkan, yang tidak diamalkan, kita merasa diri kita tidak bisa mengamalkan, maka beristighfar dan berusaha di lain kesempatan untuk mengamalkan. Selanjutnya wajma fil istinja bainal isti'mal lil hajar wal ma'. Memang sekarang kita masuk ke dalam istinja. Istinja itu bisa saja dengan memakai air dan juga bisa memakai batu. Batu juga bukan hanya batu saja, tapi batu dan yang sepadan atau yang setara, yang semisal dengan batu. Contohnya misalkan yang sekarang biasa digunakan adalah tisu, dan tisu pun ini ada syarat-syaratnya. Kita harus perhatikan belum kami sebutkan yang ini agar mudah, maka kita bagi dulu dalam bab istinja ini. Khususnya istinja dengan memakai batu ada 5 syarat. Kalau air kita sudah biasa menggunakannya. Kalau batu ini sebetulnya bukan masalah batunya, batu juga jarang kita gunakan. Tapi kalau misalkan di hotel, ada di tempat-tempat tertentu justru nggak disediakan air. Repot kalau misalkan kita tidak tahu. Padahal justru lebih aman itu aslinya dengan memakai tisu. Kalau zaman sekarang lebih aman karena tidak basah, nanti tidak ada was-was. Tapi harus kita perhatikan istinja dengan batu atau sebagainya, itu ada 5 hal yang harus ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama alatnya, yang kedua caranya, yang ketiga tempat yang disucikannya. Alatnya harus benda padat, jadi tidak boleh benda cair, misalkan air kopi itu tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak seperti batu kalau itu. Ada juga, atau misalkan yang sekarang slime misalkan, itu tidak bisa untuk membersihkan juga karena bukan benda padat. Juga harus suci, kita harus perhatikan alatnya itu. Yang pertama alat ya, tadi alatnya harus yang padat, 2 harus yang suci. Kalaupun misalkan ada kotoran, misalkan kotoran sapi sudah kering, itu tidak bisa kita pakai untuk membersihkan. Yang ketiga itu alatnya bisa menyerap atau mengangkat najis ini. Kalau ternyata alat ini misalkan seperti keramik, kaca, memang padat, memang suci, tapi tidak bisa mengangkat. Juga harus kering, keempatnya harus kering. Maka tisu basah, yaitu tisu yang sudah basah, itu bukan atau tidak bisa dipakai untuk bersuci. Memang menghilangkan najisnya bisa, menghilangkan baunya iya, tapi secara kesahan sah atau tidak bersucinya maka tidak sah, harus yang kering. Dan yang terakhir memang bukan yang terhormat, makanan atau mushaf dipakai, ini
memang benar, tapi di situ misalkan tertulis mushaf, itu juga tidak diperkenankan. Atau makanan, roti, itu juga tidak bisa dipakai untuk beristinja. Ada juga alatnya atau caranya. Tadi alatnya, sekarang caranya. Caranya harus yang pertama 3 kali. Jadi harus 3, walaupun 1 kali kering, tapi harus 3 kali. Walaupun 1 kali sudah hilang ya najisnya, sudah tidak ada, sudah bersih. Hitungan kita bukan bersihnya, tapi 3 kali, harus 3 kali. Nah sekarang kalau 3 kali sudah bersih, cara yang kedua, kalau 3 kali tidak bersih, maka harus lebih. Jadi aturannya harus sampai bersih. Walaupun lebih dari 3 kali, dan lebih bagus lagi ganjil. Yang terakhir, tempat yang disucikannya harus dalam keadaan kering, artinya langsung, tidak boleh main dulu, nggak boleh, ya, atau pindah tempat. Nah, juga tidak boleh tercampur dengan yang lain. Sudah disiram air ya udah nggak bisa itu. Sudah tidak bisa memakai tisu. Kalaupun ternyata pakai air kemudian airnya habis terus pakai tisu, ya itu menghilangkan najisnya saja tapi belum sah untuk bersucinya. Maka di sini dibacakan wajma fil istinja bainal isti'malil hajar wal ma'. Bagusnya memang dikumpulkan air dan batu, semuanya dipakai. Kalau ada tisu, kalau ada air, dua-duanya dipakai, itu lebih bagus. Fa idza aradta al-iqtisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Kalau pengen milih sekarang antara batu dan air, yang lebih bagus air. Antara tisu ya bagus air. Wa in iqtasarta 'alal hajar. Nah, sekarang di batu tadi, yang tadi sudah kami bahas. Ingat ada 3, ada alatnya, ada caranya, dan ada yang tempat yang disucikannya. Ini sudah mencakup ini semua. Wa in iqtasarta 'alal hajar fa 'alaika an tastamil 3 ahjarin tahirah. Nah, 3 batu yang suci. Atau kalaupun batunya 1 tapi 3 segi, itu tidak apa-apa. Nah, 3 tempat tidak apa-apa. Yang berikutnya tahirah harus suci, munasyafatun lil ain harus mengangkat, menghilangkan tadi seperti kaca itu tidak bisa. Tamsahu biha mahallan najwi bihaitsu la tantaqilu an-najasa an mawdi'iha. Jangan pindah, tadi sudah ada. Kemudian juga wa kadzalika tamsahu qadi fi thalathati mawadhi'a min hajar, 3 kali itu sudah juga sama. Wa in lam yahsul inqa bi thalathatin fatammim khamsatan aw sab'atan ila an yanqabil itar. Kalau misalkan tidak bersih, maka harus dibersihkan. 5 kali tidak apa-apa, 7 kali tidak apa-apa. Bagusnya memang witir. Bagusnya diganjilkan. Tidak 4, tidak sampai di 4, 5 kan. Nah, gitu. Tidak sampai 6, 7 kan. Fal itaru mustahab wal inqa wajib. Tapi yang memang benar-benar wajib itu adalah harus sudah bersihnya. Walaupun tidak witir tapi bersih. Tapi itar mustahab. Witir itu ganjil disukai. Yang tambahan terakhir ada yaitu wala tastanji illa bil yadil yusra, jangan istinja kecuali dengan tangan yang kiri, artinya jangan pakai kanan. Wa qul indal faragh minal istinja, ini doa juga terakhir, doa ketika istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, bersihkan hatiku. Yang dibersihkan adalah tempat yang najisnya, tapi yang didoakan hati juga. Ya Allah, sucikan hatiku dari sifat kemunafikan, munafik i'tiqad ya. Jangan sampai i'tiqad kita itu salah, dan jagalah kemaluanku dari yang fawahish, yang keji, yaitu biasanya zina. Yang berikutnya wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi au bihaitin tsumma ghsilha. Maksudnya di sini memang wadluk ini kalau di kita sekarang cuci tangan ya, dibersihkan. Sekarang apalagi sudah pakai alat pembersih, misalkan sabun, dibersihkan dari najisnya. Terakhir itu sampai membersihkan tangan. Inilah adab-adab ketika kita masuki WC, ya, maka kita perhatikan baik adab ketika masuknya, ketika keluarnya, ketika qadaul hajatnya, bagaimana istibro,
bagaimana cara istinja, bagaimana istinja menggunakan air dan menggunakan batu, bagaimana juga adab-adabnya, bahkan sampai doanya. Ini semua kita perhatikan agar kita ketika kita menjaga syariat Allah, menjaga adab-adab, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Mudah-mudahan kita jangan sampai termasuk orang-orang yang diadab kubur karena meremehkan satu hal yang ini sebetulnya penting. Dan dengan ini kita mudah-mudahan ke depannya jadi lebih baik. Kita amalkan yang ini supaya kita jadwalkan agar kita menjadi orang bertakwa sempurna, yang ini akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, taufik, hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.